Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Amin. Pagi ini kita mau bersukacita. Kita mau mengundang Roh Kudus pagi ini masuk dalam hadirat Tuhan pagi ini. Kita mempersiapkan hati kita menerima Roh Kudus pagi ini. Haleluya. Undang Roh Kudus memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita pagi ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan. Dari kasih-Mu lewat lembah Kau menemaniku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Dia berjanji tidak melepas engkau. Terima kasih Tuhan. Dari kasih-Mu. Mari saya undang jemaat Tuhan pagi ini bangkit berdiri. Lewat lembah gelap, Kau temani aku.
Kudus ada di tempat ini pagi ini. Mari nikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir. Dia membalut engkau yang terluka, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang, mengalir kuasa. Haleluya. Dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Oh Yesus, kami tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau membalut luka kami, Engkau menyembuhkan sakit kami, Engkau memberikan damai, Engkau memberikan ketenangan untuk kami Tuhan. Pagi ini kami mau berjanji memberikan hidup kami untuk Engkau. Setiap kami yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita nggak boleh semangat, kita nggak boleh loyo memuji Tuhan, kita harus semangat, nggak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Siapa yang pagi ini mau semangat bekerja di ladangnya Tuhan? Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
kembali. Kita mau menyembah Tuhan lagi pagi ini, menikmati hadiratnya yang manis pagi ini. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang layak menerima semua sembah kita. Kebesaran Tuhan
kami tinggikan, sebab Engkau Bapa yang layak, Engkau saja Allah yang layak menerima pujian sembahan kami. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengar, urapi hamba-Mu, setiap telinga yang mendengar pun diurapi dari tempat maha tinggi, supaya firman yang didengar menjadi firman yang hidup untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Semua bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan tentang bagaimana kita ini hidup dalam komitmen, saudara. Hidup berkomitmen. Saudara yang punya pacar atau sedang lagi PDKT, biasanya komitmen itu ditaruh di tempat yang tinggi. Benar enggak ini? Kalau kita mau menjalin hubungan dengan seseorang, itu harus komitmen, ada komitmen di antara keduanya. Ada kata sepakat. Kalau tidak ada komitmen, asal sekedar mengalir, pasti hubungannya adalah hubungan yang tidak sehat. Jangan mau cowok-cowok di sini atau cewek-cewek di sini, kalau kalian menjalin sebuah hubungan, pasanganmu ngomong, "Piye, kapan kita tunangan? Kapan kita tukar cincin? Kapan kita menikah?" Kemudian pasanganmu ngomong, "Wis mengalir saja, manut kehendak Tuhan." Betul, kita harus manut kehendak Tuhan, tapi harus ada target, harus ada komitmen. Kalau pasanganmu ngomong seperti itu, jangan-jangan, dan jelas bukan jangan lodeh, jangan-jangan engkau bukan satu-satunya, ya. Sebab itu saya ingin bersama-sama kita belajar pagi hari ini bagaimana kita hidup membangun komitmen, hidup dalam komitmen. Komitmen itu adalah suatu kesediaan untuk memberikan yang terbaik untuk seseorang, untuk sesuatu, suatu janji, suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Itu suatu komitmen, saudara. Ada orang yang punya komitmen. Komitmen itu ada dua hal, saudara. Ada dua macam jenis komitmen. Yang pertama, saya ingin kita melihat ada sebuah komitmen yang bersifat menghancurkan. Itu disebut destruktif. Contohnya apa itu komitmen yang menghancurkan? Di negeri kita ada loh itu, saudara. Contohnya ya, para teroris. Mereka itu orang-orang yang punya komitmen yang tinggi terhadap sesuatu yang mereka percayai, yang mereka imani. Kalau aku melakukan ini, karena mereka menganggap teror-teror yang mereka lakukan itu bukan suatu kejahatan buat mereka. Kepercayaan mereka itu seperti itu, saudara. Mereka kalau bisa menghancurkan sesuatu, ada bisa merenggut nyawa. Bahkan kalau nyawa yang direnggut itu semakin banyak, artinya pahalanya dia semakin. Ini komitmen yang menghancurkan, destruktif. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya komitmen yang punya sifat sebaliknya. Komitmen kita adalah komitmen yang bisa membangun. Komitmen kita anak-anak Tuhan adalah komitmen yang harus membangun, konstruktif. Kita berhubungan dengan orang, berelasi dengan seseorang, dengan gereja, dengan teman bisnismu, dengan sahabat-sahabatmu, itu hubungan yang membangun, tidak melukai, tidak menghancurkan, tapi membangun, saudara. Ini bedanya hubungan komitmen anak Tuhan dan tidak. Ataupun kalau kita, saya dan saudara punya teman, bersahabat dengan orang di luar imannya tidak sama dengan kita, tapi hubungan itu adalah hubungan yang membangun, saya pikir tidak masalah, saudara. Hubungan yang positif, hubungan yang baik, mendatangkan berkat buat hidupmu, mendatangkan sukacita buat hidupmu, membuat engkau semakin dekat walaupun dia beda iman dengan engkau. Jadi apa-apa, dibangun saja hubungan itu. Asal kalau ini bicara tentang pasangan.
Pasanganmu beda iman, membuat engkau semakin cinta kepada Tuhan. Tapi dia beda iman, bagaimana dengan aku? Bagaimana engkau bisa membawa dia? Iya kan? Tergantung engkau bisa memenangkan dia atau tidak. Yang jelas harus membangun. Kalau hubungan itu bisa membangun, dilanjutkan. Kalau hubungannya itu tidak bisa membangun hidupmu, harus dihentikan. Sampai di sini. Bye-bye. Ya. Kita buka satu ayat. Oh tidak satu ayat, ternyata ada 3 ayat. Tapi satu pasal. Dari Yesaya 56, saya ingin mengajak saudara membaca ayat yang ke-6 sampai 8. Yesaya 56 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya membacakan buat saudara semuanya. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Terus, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Satu lagi, demikianlah firman Tuhan, Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sebenarnya bisa kita belajar kitab Yesaya itu memang perlu waktu yang cukup lama, saudara, perlu waktu yang detail. Tapi saya secara global saja, saya ingin mengajak kita hari ini. Ada beberapa hal yang penting saya ingin bagikan bagaimana kita memiliki komitmen. Yang pertama, komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudara, maaf, ini kacamata saya. Kacamata saya yang lama pecah, jadi saya pakai kacamata yang biasa saya pakai pecah, jadi saya pakai kacamata yang serpan, jadi saudara, jadi kurang oke dan kurang enak. Saya akan bacakan ini, saudara, komitmen untuk mengasihi. Waktu kita ambil keputusan menjadi anak Tuhan, saudara, mau tidak mau, saya dan saudara dia diperhadapkan kepada ini, saudara. Aku bisa mengasihi Tuhan atau tidak? Tidak hanya status kita, kemudian kalau mungkin ada di antara saudara yang dulu latar belakangnya non-Kristen. Saudara menikah karena pernikahan, jadi ikut agama suami atau ikut agama istri. Tidak hanya status kita, KTP kita, kakak kita yang berubah, tapi komitmen kita harus punya komitmen yang baru. Mulai sekarang, aku anak Tuhan, aku harus mengasihi Tuhanku melebihi apapun. Dan ini harus dibangun, saudara. Tidak bisa kalau tidak dibangun. Harus setiap hari, seperti orang membangun rumah. Komitmen itu harus dijaga, dipelihara, dibangun. Seperti orang bangun 1 bata, 2 bata, terus semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Komitmen itu harus dibangun. Tidak bisa kita duduk manis, tidak berusaha membangkitkan kasihmu kepada Tuhan, tidak bisa. Dia tidak bisa lahir dengan sendirinya. Harus dibangun, diproses, saudara, supaya kasihmu semakin meninggi kepada Tuhan. Melebihi apapun. Lah ini, saya ngangel ini, tante. Kalau aku harus mengasihi Tuhan melebihi apapun, ini yang sulit. Saudara, kita tahu Bapak kita Tuhan Yesus itu sudah memberikan hidupnya, saudara. Dia tidak hanya sekedar mengasihi kita, saudara. Kasihnya itu dia buktikan.
Dia memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Sebab itu ayo saudara, kita bertenggang rasa. Ini tidak hanya sekedar bicara bertoleransi, seperti pelajaran PPKN anak-anak kita, yang bicara tentang saling. Kalau engkau memberi, aku diberi. Kalau engkau memberi, ya ayo aku memberi juga. Tidak hanya sekedar seperti itu, tapi bicara tentang komitmen. Bahkan kalau orang komitmen itu saudara, bahkan waktu pasanganmu menyakiti engkau sekalipun, aku akan tetap stay, tetap tinggal. Kalau yang sudah berkomitmen, lecek pacaran ya ora apa-apa golek sing anyar. Tapi kalau sudah menikah, sudah komitmen, ya harus bertahan. Kan komitmen sudah. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau kita sudah ngomong aku mengasihi Tuhan, kalau seandainya Tuhan izinkan engkau sakit, bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Tuhan mengizinkan usahamu mungkin menurun, bahkan mungkin tutup usahamu. Kita akan komitmen tetap kepada Tuhan. Aku akan tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, bahkan terburuk sekalipun, yang seakan-akan Tuhan meninggalkan aku, sepertinya seperti itu, aku akan tetap tinggal di kaki Tuhan. Hatiku akan tetap untuk Tuhan. Ini namanya komitmen saudara. Terus menjaga. Komitmen yang kedua, berkomitmen untuk terus beribadah kepadanya dan taat kepada firman-Nya. Orang ibadah itu tidak hanya sekedar hari Minggu seperti ini saudara. Bagaimana dengan ibadahmu di rumah setiap hari? Kita berkomitmen nggak setiap hari dalam hari-hari kita, ibadah kita setiap hari? Orang yang kurang dalam tanda petik, kurang mengasihi Tuhan, dia nggak bisa masuk ke tingkat ini saudara. Tidak bisa masuk ke tingkat level ini. Harus beribadah, punya komitmen beribadah di gereja, juga di rumah setiap hari ibadah kita. Orang yang sudah bisa mencapai, bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, dia bisa naik lagi ke levelnya saudara. Hatiku, aku akan ibadah kepada Tuhan setiap hari. Ibadah kita itu ibadah yang bukan mingguan saudara, tapi ibadah kita itu ibadah yang setiap hari. Mencintai firman Tuhan itu setiap hari dalam hidup kita. Itu bukan hanya kita bicara, kita membaca firman setiap hari. Ini salah satunya. Seperti saudara yang punya pacar. Kalau pacarmu memberikan kata-kata manis, diwoco hai WA-ne, dibaca berulang. Padahal sudah 1 minggu lalu, sudah 2 minggu lalu ya Han, diwoco nih WA-nya. Karena lihat sweet banget toh ini kata-kata nih pacarku ini. Ini salah satu bentuk kita baca firman itu seperti itu. Tapi yang terpenting, taat kepada firman Tuhan, ibadah kita itu adalah setiap hari hidup kita. Orang lain lihat atau orang lain tidak melihat, aku tetap taat kepada firman Tuhan. Bahkan di tempat-tempat tersembunyi yang tidak ada sepasang mata pun melihat kita, aku tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Hatiku tetap untuk Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu namanya ibadah saudara. Ibadahmu yang setiap hari. Seperti kita mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Kalau anak-anak kita bolehlah, karena masih kecil, seperti Areren, dia mungkin seperti Velin, ibadahnya 3 kali dalam sehari. Berdoa mau makan pagi, diajari doa. Mau makan siang, doa. Mau makan malam, berdoa. Lah kita, komitmen kita di mana? Kita kan tidak hanya bersekutu dengan Tuhan kita, Allah kita, hanya pada waktu makan. Ada komitmen, ada hubungan yang khusus.
tidak musiman. Pas waktu senang aja. Ibadah kita kepada Allah setiap hari itu tidak musiman. Kalau pas usahaku sepi, istriku megelno, ya wis. Wis hari ini libur dulu doa, libur dulu baca firman Tuhan, libur dulu ibadahku. Ya tidak, saudara. Kan kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, sudah punya komitmen. Apapun keadaan kita, situasinya tidak menyenangkan sekalipun, aku akan tetap berkomitmen, tetap ibadah setiap waktu kepada Tuhan kita. Apa yang kita lakukan setiap hari tidak semau gue, tidak semau kita. Tapi apapun keputusan yang kita kerjakan setiap waktu, kita akan menjadi bahan pertimbangan Allah kita, Tuhan kita, saudara. Ini nyenengin Tuhan apa enggak? Menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Keputusan yang aku ambil ini menjadi berkat atau tidak? Kalau enggak, ya jangan terus berjalan, saudara. Jangan terus berjalan, berhenti. Komitmen untuk berdoa, itu yang ketiga, saudara. Coba ayat yang ke-7, Mbak Lydia. Ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Saudara, doa sebenarnya itu alat sarana komunikasi kita. Saudara, doa itu sebenarnya kita bosen kadang ya. Kalau kita ngomong no doa, kita ini jadi ada banyak anak-anak Tuhan yang kadang bosen. Kalau kita ajak bicara tentang doa, apalagi acara doa. Ngomong doa saja loh, topiknya doa toh aja bosen, apalagi gabung dalam acara. Wah, Mas Bram kok wis bagi link doa ini, Google Meet ini, wis doa. Koyoke aku rada ngeluh iki, wis nggak apa-apa, wis gak usah melok. Koyoke emahku kambuh ini, tiba-tiba menjadi kambuh. Kalau ada acara doa, tiba-tiba mules, tiba-tiba kambuh ya Mbak Mi, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba migrain. Doa itu sarana di mana kita dapat memuji menyembah Tuhan. Saudara, orang yang sering punya waktu banyak bersekutu dengan Tuhan, perhatikan, ku beri kesukaan di rumah doaku. Orang yang punya komitmen doa bersama-sama Tuhan, menjalin komunikasi yang baik, hubungannya manis dengan Tuhan. Ada saja loh saudara yang diobrol dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan, itu menjadi kesukaan buat kita, sukacita tersendiri. Saudara yang di sini yang punya pasangan, yang kebetulan bersama-sama pasangannya, ngobrol dengan istriku, dengan suamiku, orang ono habise, seneng aku, ono ae sida obrolno. Tapi kalau mulai ngomong apa papai, istriku ini ngomong apa toh, bosen aku. Sing diceritakno apa toh? Hati-hati sudah. Berarti hubungan kalian, hubungan kita sudah mulai kering. Waktunya disiram nih, dibangun lagi, dibangun lagi, dibangun lagi. Tuhan ngomong, semakin sering kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu menjadi kesukaan, saudara. Karena apa? Tuhan yang ngasih itu. Ku beri kesukaan di rumah doaku, di mana kita sering bersekutu, bercengkrama dengan Tuhan. Itu menjadi sukacita, saudara. Orang yang bertekun di dalam doa akan memiliki penguasaan diri yang lebih baik. Ini kebenaran, saudara. Orang yang punya hubungan yang manis, yang intim dengan Tuhan, pribadi itu, seseorang itu, dia punya penguasaan diri yang lebih baik, punya kontrol yang baik, kontrol emosi, emosionalnya dia biasa menguasai. Bagaimana dia menguasai kemarahannya, menguasai kesedihannya.
Tapi orang, karena apa saudara? Orang yang hubungannya manis dengan Tuhan, itu Roh Kudus kan di sini saudara. Roh Kudus itu tinggal menguasai hidup seseorang. Mau tidak mau, kalau kita mau marah, tensinya ini sudah 200 di sini. Roh Kudus ini ada, ingat no kita, ojo marah tole, ojo nesu. Tuhan akan membelamu. Tuhan di pihakmu. Orang boleh merugikan engkau, tapi jangan marah. Karena berkat ini punyamu. Bagaimanapun orang lain merebut hakmu, dia menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi kalau berkat ini sudah menjadi milikmu, aku sudah memberikan kepada engkau, jangan pernah takut kehilangan. Orang yang dekat dengan Tuhan, Roh Kudus ini menjadi pengontrol kita saudara. Orang yang punya hubungan yang manis dengan Allah, seseorang itu juga bisa berdampak. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi kepada orang lain. Dia berdampak. Orang ngobrol dengan panjenengan, wow, kok enak ya. Ngobrol dengan Mbak Puji kok enak ya. Ada sesuatu. Ngobrol dengan dia, aduh, tadi aku susah. Ngobrol dengan dia dibangkitkan, imanku dibangkitkan, rohku dibangkitkan. Kok enak ya ngobrol dengan Bu Deni, damai gitu, nggak pernah marah Bu Deni itu. Ngobrol dengan dia, sukacita terus, senyum. Nah Bu Deni coba perhatikan saudara, nah, senyum terus dia. Walaupun pakai masker, kelihatannya dia senyum terus. Karena apa? Roh Kudus itu ada dalam hatinya. Orang yang punya hubungan yang manis dengan Tuhan itu berdampak buat orang lain. Dia ngobrol saja dengan engkau, obrolanmu 5 menit dengan dia, itu menjadi obrolan yang berkualitas. Ayo, jadikan kita ini orang-orang yang berdampak, menjadi pribadi-pribadi yang berdampak buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain, karena Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Keempat, kayaknya yang terakhir ini, oh enggak. Yang keempat saudara, komitmen untuk meninggalkan dosa. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pelepasan. Kami juga pernah, saya juga pernah saudara, melakukan pelayanan pelepasan. Saya cuma mau mengatakan seperti ini saudara. Seseorang yang terikat dengan dosa, terikat juga dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ngundang 2 pendeta, 3 pendeta, 5 pendeta sekalipun. Kalau seseorang ini tidak berkomitmen mau meninggalkan dosa-dosanya, berhasil nggak saudara orang ini terlepas? Pergi sebentar, setannya mulai ngalih dulu, kembali lagi, sebab yang empunya dosa tidak berkomitmen untuk meninggalkan dosanya. Jadi kita sendiri, seseorang itu kalau terikat dengan dosa harus berkomitmen meninggalkan dosanya. Kita memang perlu bantuan orang lain saudara, mungkin perlu doa pelepasan, boleh. Saudara, setelah saya bicara seperti ini jangan takut mengundang saya untuk mendoakan saudara untuk doa pelepasan. Hanya saya mau kerjasama. Berulang kali doa pelepasan, tapi yang bersangkutan tidak ada komitmen untuk meninggalkan dosanya, sia-sia. Dosa itu kembali, dia akan semakin terikat, ikatannya akan semakin kuat saudara. Karena firman Tuhan itu ngomong seperti itu. Seperti Tuhan kasih perumpamaan sebuah rumah yang dihuni oleh kuasa kegelapan. Pernah itu baca ya? Diusir
pergi, tapi rumah dalam kondisi kosong. Kemudian yang datang nggak hanya satu orang, nggak hanya satu kuasa yang datang. Yang datang gawa koncone, tadi si pergi satu, si Soleh tok sing pergi, bawa Soleh, Soleha, Solehi, Bambang, Abdullah dibawa semua. Semakin kuat ikatannya mengikat orang ini. Jadi seseorang yang terikat dengan dosa harus berkomitmen meninggalkan dosanya. Harus mau meninggalkan dosa-dosanya. Harus ada keinginan yang kuat, komitmen yang kokoh dari seseorang itu untuk melepaskan diri. Dosa, saudara, juga menjadi penghalang untuk kita ini menerima berkat Tuhan, saudara. Dosa juga menjadi penghalang untuk engkau menerima mujizat Tuhan dalam hidupmu. Engkau rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca firman Tuhan dalam hari-harimu, tapi masih ada dosa yang mengikat hidupmu dan dosa itu belum engkau lepaskan. Ini menjadi penghalang, saudara. Langit-langit kita kepada Bapa ini seperti ada yang menyelubungi, tidak bisa tembus. Kalau bahasane wong Jawa yang ora iso nembus langit, tidak bisa sampai ke hati Tuhan, karena Tuhan membenci dosa. Jadi ayo, apa yang dibenci Tuhan kita harus juga membenci, saudara. Segala bentuk dosa. Jangan ngomong dosa besar, dosa kecil. Ini cuma dosa kecil kok tante, ngapusi cilik-cilikan, ngapusi kecil-kecilan. Tidak ada ya saudara. Tidak ada dosa sekecil apapun di mata Tuhan yang itu menjadi halal. Dosamu sekecil apapun yang kau sembunyikan itu tetap haram. Ya, tidak ada dosa yang halal. Ya, harus. Ini yang sungguh-sungguh terakhir. Ini berharap ini yang sungguh-sungguh terakhir, yang paling terakhir, berkomitmen untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Ayat yang ke-8, coba perhatikan. Demikian firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang, aku juga akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Seperti orang asing yang dibicarakan di ayat ini, saudara. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke-6. Ini sebenarnya bicara tentang orang non Yahudi, non Israel, saudara. Allah mau, saudara, ayo bangkitkan lagi hati misimu, bangkitkan lagi keinginanmu untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa memang lebih mudah daripada merawat jiwa. Saudara memenangkan jiwa ya, dibawa ke gereja, dibawa beribadah, kemudian ngejarno jiwa itu, nggak terpelihara, saudara, dia bisa terlepas kembali. Jadi perawatannya itu yang lebih sulit. Saudara kalau memenangkan jiwa, sekalian plus paketannya itu harus lengkap, merawat dia juga supaya menjadi pribadi yang kuat seperti saudara, punya akar yang kuat. Ayo kita kembali berkomitmen memenangkan jiwa, saudara. Siapa orang-orang di sekitarmu, orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang kau cintai, yang belum percaya kepada Tuhan. Kembali bangkitkan lagi gairah itu untuk memenangkan. Satu jiwa dibawa kepada Tuhan, saudara. Malaikat surga dikatakan bersorak-sorai, bersukacita melihat ada satu jiwa, saudara. Bawa istrimu, suamimu, pacarmu, mertuamu, kakak kita, adik kita, menantumu,
gebetanmu yang belum serius kepada Tuhan, diajak. Nggak peduli siapapun dia. Ayo kita bersama-sama buka jala kita. Selebar-lebarnya kita buka jala kita, saudara, untuk menangkap jiwa untuk Tuhan. Bawa beramai-ramai sampai batas waktu itu belum berakhir. Kapan itu berakhirnya, saudara? Kita menjala jiwa seperti lagu pujian tadi yang pertama. Jangan lelah. Seperti lagu yang pertama tadi. Bekerja di ladangnya Tuhan, tidak berhenti, tidak mengenal lelah. Sampai kapan, saudara? Sampai kita menutup mata. Artinya kalau Tuhan masih mengizinkan kita bangun pagi melek, artinya kita masih harus bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama berani menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Injil diberitakan dengan cara-cara kita. Kita menyampaikan Injil tidak harus bawa Alkitab loh, saudara. Tidak harus saudara menyebutkan ayat-ayat Alkitab. Hidupmu menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya mengundang singer. Engkau alasanku hidup. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang setiap saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menghampiri, datang kepada Bapa kita. Mari kita bersama-sama membangun komitmen-komitmen kita. Mungkin ada di antara 5 komitmen itu, salah satunya kita pernah gagal, saudara. Mungkin bahkan sampai hari ini kita belum bisa melakukan itu. Mari kita bangun lagi komitmenmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini jalanku. Terus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan bersamaku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Kaulah alasan bersamaku hidup. Saudara terkasih, kalau firman Tuhan berbicara untuk kita, untuk engkau hari ini, siapapun engkau yang berdiri hari ini, ayo bangun lagi komitmen-komitmenmu kepada Bapa kita.
bangun lagi komitmen kita, baharui lagi komitmenmu. Haleluya, Yesus, haleluya. Engkau yang ingin memperbaharui komitmenmu engkau ingin perbaharui kepada Bapa kita, angkat kedua tanganmu kepada Allah. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkaulah alasan kami, Engkau alasan samaku. Bapa Hingga kami hidup ini, Engkaulah satu-satunya alasan. Hingga kami bertahan sampai hari ini, Engkaulah alasan satu-satunya. Berkati setiap keluarga eklesia. Kami mau membangun komitmen kami, memperbaharui komitmen kami bersama-sama Tuhan. Kami mau semakin hari komitmen kami semakin kuat bagi Engkau. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.